berkaitan tentang apa sih penyebab market ini turun, dan kita udah ada beberapa yang kemarin coba beli di support di 2440, contohnya di BBRI. Bagaimana peluang saham perbankan yang terkoreksi cukup dalam beberapa minggu terakhir ini juga, Miss Ellen. Itu yang pengen kami tanyakan ke Ibu Ellen. Oke. Sebelum saya lanjutkan ya teman-teman semuanya ya, itu di situ saya ada tulis satu URL ellendesme.com/support ID. URL-nya benar ini ya Pak Bernard ya? Betul banget Bu Ellen. Teman-teman, hari ini yang traktiran seminar online, tiket seminarnya dibeli oleh Pak Bernard dari Support Sekuritas. Jadi teman-teman yang mau dapetin seminar online gratis, sayang sekali hari Sabtu ini udah penuh, jadi nanti tanggal 22, karena 23 itu udah malam lebaran gitu, udah hari sebelum lebaran. Jadi seminar online-nya kita majuin sehari tanggal 22. Teman-teman yang mau dapetin gratis sebenarnya berbayar sih. Kalau bayar pun ya itu uangnya buat sosial juga gitu ya, buat donasi. Nah, teman-teman kalau daftar dari ellendesme.com/support_id itu bisa dapat gratis. Dan yang baru mau buka akun saham juga bisa banget tuh ya, melalui Pak Bernard, dan juga nanti akan didaftarkan sama Pak Bernard tuh ditambahin satu edukasi gratis lagi namanya kelas calon investor yang diadakan bareng IDX Jakarta gitu ya Pak ya? Yes, betul banget. Dan tentunya Bu Ellen juga akan ngajar bareng kami. Sehingga tentunya investor yang akan join bakal mendapatkan edukasi yang luar biasa dari pakar saham kita. Ya, selain hadiah langsung, teman-teman nanti juga akan dapat giveaway. Jangan lupa di akhir live hari ini nanti Pak Bernard dan saya akan nanyain ya pertanyaan-pertanyaan dari live ini. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Di ujung live akan ada giveaway. Saya akan kasih online kelas saya. Ada online kelas technical analysis, ada online kelas tentang money management saham, risk management, dan juga online kelas getting rich from stock market ya. Cara memulai untuk investasi saham. Jadi ada 3 online kelas nanti akan saya bagikan di akhir sesi. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan Pak Bernard. Oke, kita langsung aja Pak Bernard ya tentang market hari ini ya. Yes, boleh ya Miss, kita tanya-tanya ya dari Sukor ya, karena ini pasti banyak follower Sukor yang pengen tanya sama Miss Ellen. Miss Ellen, ya. Mungkin pertanyaan yang pertama nih, dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis ini, pasar IHSG mengalami koreksi yang cukup. Betul. Halo? Sorry. Halo, sorry. Bukan, tadi ada yang telepon. Ada yang telepon saya. Ini nggak boleh telepon dulu. Saya lagi online sama Ellen May. Wah, bentar ya. Ya, aku sambil jawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Oke, ya. Jadi dari hari Selasa, Rabu, Kamis ini kita mengalami penurunan IHSG yang cukup tajam, yaitu dari level support 4.600 tembus 3 hari berturut dan penurunannya cukup tajam. Itu kenapa sih Miss Ellen yang terjadi sebenarnya? Ya. Jadi kalau teman-teman rajin ngikutin live saya setiap hari, bahkan dulu pernah sama Pak Bernard juga ya sekali ya. Betul. Nah, itu kalau saya ada ngomong, teman-teman mungkin perhatikan setiap hari itu view saya sebenarnya masih bearish. Masih sangat bearish banget sampai akhir tahun ini. November, Desember mungkin baru recovery. Ya, jadi wajar aja kalau IHSG udah mulai slowing down gitu. Karena kemarin dari bulan Maret sampai April ini udah naik lumayan tinggi. Kenaikan pantulannya tuh 26% dari Maret 23 sampai April tanggal 7. Dan ini udah mulai slowing down. Nah, penyebabnya hari ini yang bikin IHSG turun dalam itu sebenarnya adalah dari Amerika. Amerika ini deflasi 0,8% MOM, month on month, dibandingkan bulan sebelumnya artinya. Dan Jerome Powell, chairman dari Bank Sentral Amerika, itu juga mengatakan bahwa perekonomian Amerika masih akan melambat. Nah, meski demikian, Jerome Powell ini dia bilang nggak akan ada suku bunga negatif. Suku bunga negatif, jadi itu maunya Donald Trump, tapi Jerome Powell nggak mau gitu. Dia bilang kita akan atasi dengan hal-hal yang lain. Banyak sekali sentimen negatif ya. Dan JP Morgan sendiri ini mengurangi investasi di saham-saham perusahaan-perusahaan perbankan dan sektor keuangan, tidak hanya di Indonesia, tapi di negara berkembang gitu. Jadi keluar dari berbagai macam saham perbankan juga gitu ya. Jadi ada saham BRI, BCA, banyak yang ini. Alasannya apa? Karena JP Morgan melihat bahwa saat ini tuh suku bunga di seluruh dunia itu udah ditekan terus ya. Jadi JP Morgan sendiri melihat bahwa
peluang dari sektor perbankan untuk mendapatkan keuntungan marginnya itu semakin tipis, semakin kecil gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini kalau boleh nih ya, saya langsung aja jump pada what to do. Nah, ini adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan saham-saham perbankan itu di level yang sangat murah sekali. Tapi kalau ditanya apakah masih bisa turun atau enggak, bisa banget turun. Jadi yang kemarin-kemarin beli, saya harap belinya semoga juga nggak langsung hajar bleh semuanya, belinya bertahap, sehingga ketika nanti turun mengalami kerugian merah-merah gitu, itu udah siap mental, memang udah disiapkan belinya 20-30%, masih punya dana 70-80% untuk nanti beli lagi di bulan-bulan berikutnya. Kira-kira gitu Pak Bernard. Oh, oke. Jadi masih ada potensi penurunan ya Bu Ellen ya, dikarenakan Benar-benar. sentimen di Amerika dan JP Morgan mulai menarik investasinya dari perusahaan-perusahaan perbankan. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih Bu Ellen. Dari pertanyaan-pertanyaan yang nanya ini ada trending topik namanya BBRI. BBRI sempat jebol dari nilai terendahnya di bulan akhir Maret kemarin, tanggal 24 Maret itu 2440. Nah, gimana nih perkiraan untuk BBRI dan strateginya untuk membeli kembali seperti apa? Ini kalau aku perhatikan top 4 saham perbankan ya, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Itu semuanya sebenarnya udah melemah, hari ini melemah. Tapi yang menyentuh breaking down, harga terendah tahun ini tuh BRI, di angka Betul. 2350. Artinya apa? Artinya ini bakalan lanjut turun lagi, jadi di bawah support itu artinya bakalan lanjut turun terus gitu, masih lanjut turun. Dan teman-teman kalau dihitung dari level tertingginya tahun ini, Januari, Februari di level tertinggi, itu si BRI itu udah turun 50%. Bank Mandiri juga udah lebih dari 50%. BNI juga udah turun lebih dari 50%. 55% malah kalau dihitung dari level tertinggi tahun ini di bulan Januari Februarian. Sedangkan BCA ini baru turun 29%. Memang yang satu ini sangat premium banget gitu. Jadi Iya. lagi kita dapat diskon seperti ini. Ini baru diskon harga, belum diskon valuasinya. BRI itu sekarang valuasinya sekitar PER-nya kalau nggak salah sekitar 9. Ini turun lagi nih. Jadi ya sangat murah sekali dan masih akan turun lagi. Mesti siap-siap, jangan sampai sekarang beli, entar terus nggak siap, aduh rugi, takut gitu. Jadi gimana caranya supaya nggak takut rugi? Masuknya dikit aja. Dikit tuh artinya apa? Siap kalau nanti turun lagi tuh udah nggak masalah lah, uang segitu buat saya turun juga nggak masalah gitu. Oke, jadi strategi yang perlu kita pakai adalah strategi beli bertahap ya Bu Ellen ya. Karena kita melihat Benar. dia jebol support dan mungkin ke support selanjutnya lagi begitu. Dan Support selanjutnya belinya di angka berapa tuh, Miss? gimana? Yes, belinya di support Beli sekuritas jangan lupa. bentar Support deh, selanjutnya gantian kurang nanya lebih ya. berapa Bu Ellen? Apa? Support selanjutnya untuk BBRI di berapa kira-kira? Selanjutnya untuk BBRI ya, aku buka chart dulu ya. Ini Oke. signalnya ada ini slowing down di sini. Oke, Pak Bernard sambil nunggu chart aku ini loading ya, aku mau nanya dikit nih. Kok namanya Boleh. support? Support itu singkatan apa sih? Artinya apa? Jadi Sukor itu singkatannya dari Surabaya Corporation, Bu Ellen. Jadi kita nggak melupakan asal kita itu dari mana, tetapi kita tetap ingat, Surabaya ya. makanya namanya Surabaya Corporation. Jadi orang-orang Jawa, Tengah Jawa Timur yang berasal dari Jawa, silahkan beli di Sukor Sekuritas. Karena fitur kita lengkap banget, Miss Ellen. Di Sukor Sekuritas itu aplikasinya kita ada Goodwill Cancel Order, ada automated order untuk aktivitas stop loss dan take profit seperti yang direkomendasikan oleh M-Trade, Bu Ellen. Dan juga saat ini kan investing.com kan lagi nggak bisa diakses nih. Mungkin teman-teman pada mengalami kesulitan juga ya. Investing.com di-ban di Indonesia. Nah, pengganti aplikasinya apa? Bisa pakai chart Sukor Sekuritas yang aplikasinya chartnya sangat lengkap indikator-indikatornya. Bisa dipakai untuk analisis saham sesuai dengan yang diajarin oleh Bu Ellen di seminar Super Trader. Ini dia aplikasinya. Ya, Iya. luar biasa ya. Jadi bisa ini ya, Bisa pasang moving dapat average, volume, dan lain-lain itu semua lengkap Bu Ellen. Gitu. Sukor ini berarti ini ya Pak ya, asalnya dari Surabaya ya Pak ya? Yes, dari Surabaya dan kita udah cukup terpercaya Bu Ellen karena kita udah didirikan lebih dari 30 tahun. Kita berdiri dari tahun 1989. Waktu bursa masih ada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dan fee kita murah banget Bu Ellen untuk ukuran online trading. Kami fee-nya 0,15, 0,25 dan juga tidak ada monthly fee. Dan deposit awal buat teman-teman khusus
dari Ellen May hanya Rp100.000. Jadi murah banget depositnya, bisa untuk nabung saham bareng Sukor Sekuritas. Nanti dapat KCI juga ya Pak ya? KCI itu kelas Yes, calon investor ya? yes, nanti Oke. dapat juga KCI bersama Bu Ellen begitu. Ini ada teman-teman yang nanya nih, si BRI ini cut loss di berapa? Tunggu, kalau kamu mau investasi jangka panjang jangan cut loss. Ini udah deket-deket level price gitu. Nah kalau Yes. ya kalau teman-teman mau investasi jangka panjang ini lagi murah-murahnya banget gitu. Tapi kalau teman-teman trading ya cut loss. Kemarin kita juga udah cut loss untuk yang trading gitu. Ya BBCA mahal, tapi sebenarnya memang karakternya beda. BCA ini saham perbankan yang menurut saya paling defensif banget. Kalau turun dia akan turun belakangan, artinya teman-teman saham perbankan lain yang turun duluan. Tapi kalau pas mau balik naik, dia yang balik naik duluan. Itu selalu saya perhatikan bertahun-tahun kayak gitu. Dan sekarang memang Betul. dia cuma turun 29% harganya, sedangkan saham-saham perbankan lain turun 50% lebih. Nah, sebelum kita lanjutin nih bahas saham perbankan nih ya, kita lanjutin lagi nih ngobrol tentang Sukor Sekuritas. Aku dengar nih sekarang udah bisa opening account online nih gitu. Nah, itu nama ini aplikasinya apa sih Pak buat buka rekening online? Oke, jadi buat teman-teman yang punya rekening BCA udahan, teman-teman bisa buka rekening online di eform.sukorsekuritas.com. Ini saya ketikin, dan teman-teman nanti akan buka rekening tanpa tanda tangan basah, Bu Ellen. Jadi tanpa ada pengiriman dokumen, rekening bisa jadi maksimal hari ketiga hari kerja, teman-teman bakal dapat user ID dan password yang dikirimkan ke email teman-teman, dan teman-teman bisa langsung trading saat itu juga. Sesaat Menarik setelah ya? email dikirimkan, begitu Bu Ellen. Pas banget ya, ini pas banget sebelum wabah corona, pandemi corona, pas e-formnya jadi gitu. Bener banget, ini juga puji Tuhan karena masukan dari Bu Ellen juga buat Sukor yang terus berkontribusi memberikan masukan ke kita supaya kita maju bersama Bu Ellen ya untuk mencerdaskan para investor di Indonesia seperti itu. Oke, jadi lewat eform.sukorsekuritas.id gitu ya. eform.sukorsekuritas.com. eform.sukorsekuritas.com ya, Betul oke. banget, Bu Nah Ellen. teman-teman nanti bisa juga nih ya masuk ke ellendesme.com/sukorid, masukin user ID di situ, akan dibantu oleh teman-teman dari Sukor, akan dihubungin Betul. besok untuk pembukaan rekening online gitu. Oke, Pak Bernard, nanti yang masuk baru ini kita daftarin ke KCI juga ya supaya semua bisa dapat edukasi gratis gitu. Boleh banget Bu Ellen, pasti kita Oke, akan Pak ditanya nih edukasi kalau gratis. umurnya di bawah 17 tahun nih, gimana cara buka rekeningnya? Kalau untuk yang umurnya di bawah 17 tahun, saat ini belum bisa membuka rekening karena persyaratan dari OJK untuk membuka rekening harus ada KTP. Jadi Ada nama teman-teman bisa pakai papi maminya, betul banget. Papa Begitu, Bu Mama, Ellen. Papa Bibi. Oke, kita kembali lagi nih Pak, bahas saham-saham ini perbankan nih. Banyak banget yang kalau saya lihat komen-komennya, komen pesimis ya. Aduh, Betul. nyangkut, rugi, dan seterusnya gitu. Jadi memang kita harus anticipate. Nah, aku mau kasih lihat sesuatu nih. Apa nih, Miss? Penasaran nih kado dari Bu Ellen. Ini nih. Ya, makasih Ini Bu Ellen. Kita butuh pencerahannya dari Bu Ellen nih supaya kita nggak jakdikduk nih. nih, ini ya, ini BRI nih ya. Jadi teman-teman yang dakdikduk tentang saham BRI, ini sebenarnya kalau kamu perhatikan dari tahun ke tahun, saya seneng banget nih lihat chart ini. Ini dari tahun 2006, dia tuh jarang banget jatuh yang sampai sedalam itu. Palingan ini 2008 sekali. Terus kemudian ini 2013, 2015. Jadi setiap 5 tahun gitu ya. Terus kemudian 2018 turun dikit di sini. Dan ini jarang banget sampai turun sampai 50%. Nah, kalau dilihat nih di tahun 2008 kemarin di sini, ini coba saya deketin ininya ya. Oke, ini aku hitung dulu. Dia turun 73% dari puncak sampai ke bawah. Nah, sekarang kita ini kalau kita hitung 2020 ini turunnya lebih cepat daripada 2008. 2008 itu kemarin dia jatuh sampai 70%, BRI itu dari Januari sampai
Oktober. Nah, ini baru Maret aja udah turun 50%. Kalau Ya. ditanya apakah akan ada pantulan, kalau saya lihat ya nanti pasti akan ada pantulan. Mungkin sekitar Mei akhir atau Juni itu tetap akan ada pantulan jangka pendek itu buat trading. Tapi kalau buat yang investasi, baik ada pantulan maupun turunan, di hold aja lah. Ini kesempatan banget gitu. Chartnya nggak kelihatan nih. Ya, sudah kelihatan Bu Ellen. Itu di angka Udah berapa ya? tuh pantulannya Bu perkiraan? Oke, pantulannya perkiraan, kita ngomong angka bawah dulu aja lah ya. Supportnya Yes. bisa turun dalam jangka pendek ini sampai 2150. Cuman kalau saya Oke. bilang buat investing ini udah yang sangat murah sekali, mesti harus nyicil, paling nggak punya dikit-dikit lah. Kalau deg-degan takut ya belilah satu lot. Masa satu lot takut juga gitu. Betul, Oke betul, ya, Bu terus Ellen. ini di 3.200 ini pantulannya mungkin bisa sampai ke sini untuk beberapa bulan ke depan. Cuman saat ini view-nya masih bearish, jangan terlalu serakah dulu gitu. Oke, Bu Ellen. Nah, kita juga dari Sukor tuh ada pertanyaan juga nih Bu Ellen. Tadi saya udah kumpulin beberapa pertanyaan, dan ini pertanyaan cukup menarik nih Bu Ellen. Jadi kita melihat bahwa di saat corona ini banyak orang yang work from home. Banyak orang yang menggunakan pulsa untuk internet. Dan ini akan menguntungkan salah satu emiten telekomunikasi BUMN, yaitu TLKM atau Telkom. Dan Telkom 3 hari terakhir telah mulai penurunan yang cukup signifikan. Dan banyak yang bertanya-tanya ke kami, apakah Telkom ini dengan koreksi ini kita udah boleh masuk belum nih untuk Telkom? Karena beberapa saat lalu Telkom juga sempat masuk rekomendasi trading dari Bu Ellen dan kami mendapatkan cuan. Kita happy banget Bu Ellen. Oh gitu ya, itu kalau saya nggak salah bulan Maret atau bulan ada sempat ya kemarin benar ada Telkom, cuman kita waktu itu trading aja. Nah Betul, kalau untuk setuju. investing jangka panjangnya saya strictly di consumer good saat ini dan juga perbankan. Kalau perbankan masih nyicil-nyicil juga. Consumer good jangan dikira nggak bisa turun juga, masih bisa turun, cuman turunnya nggak sedalam perbankan. Nah untuk Telkom sendiri, kalau buat investing bagus, cuman hati-hati mesti ngelihat dia punya bisnis model ini gampang banget terdisrupsi jika manajemennya tidak melakukan pembaruan atau inovasi lagi. Hati-hati keluar dari Telkom ya ketika dia udah nggak inovasi gitu. Tapi kalau selama dia masih inovatif nggak masalah. Ya jadi Telkom ini kalau dilihat dari dampak corona ini sebenarnya kita melihat view jangka pendek. Kalau dampak corona sendiri selain TLKM itu juga ada juga saham EXCL, Excel Axiata. Tadi aku baca juga hasil dia di kuartal 1 itu gimana. Ternyata memang mendapatkan dia merupakan satu perusahaan yang diuntungkan dari pandemi ini gitu. Jadi yang naik bukan cuma Telkom, kalau untuk jangka pendek mau trading itu bisa di EXCL juga kayak gitu. Nah, kalau buat jangka pendek memang benar sekarang Pak Bernat, kalau kita trading kita pilih saham-saham yang udah jatuh beberapa hari kemudian pantulan naik. Ini benar-benar strategi yang beda banget dibandingin kalau kondisi market normal gitu. Pak Bernat juga tahu tuh kalau saya market itu spesialis hajar kanan, spesialis breakout lah. Sekarang juga masih hajar kanan. Ya, jadi saat ini kita lebih memilih untuk buy on weakness. Jadi contohnya saham MNCN tuh kemarin kita beli dengan alasan so simple banget. Dia turun 1234 di bawahnya kemarin tuh mulai keluar hijau dikit terus rame di running terus. Kita jarang banget trading kayak gitulah, jarang banget karena kita kalau trading itu kita trading breakout meskipun telat kita bisa dapat profit tuh 20-30% dan seterusnya. Gede profitnya. Ini kemarin kita beli, tadi kita jual dapat profit 8%, udah seneng. Gitu. Jadi sekarang kita trading tuh untung 5-10% aja udah bagus banget bulan Mei akhir April sampai Mei ini, beda dengan Maret kemarin yang pantulannya kenceng. Nah itu tadi, jadi kalau teman-teman mau trading kalau TLKM buat short term ini saya lihat sih belum tuh artinya untuk hari ini. Untuk besok kalau misalkan dia aktif ini bisa beda lagi gitu. Jadi view untuk trading saat ini cepat banget berubah. Tapi kalau view untuk investing tetap sama. Saya di banking dan juga di consumer good. Consumer good nomor 1 lah. Banking ini kedua. Kenapa? Karena dia kapitalisasinya gede. Kalau dia turun dalam, dia bakalan cepat naik gitu. Nah ini yang menarik ada ini juga nih Pak, MSCI. MSCI ini dia punya jalan sempit. Kita bahas nanti ya. Kita bahas nanti kita bahas bareng ya Bu Ellen ya. Oke. Dulu nih tentang Sukor nih Pak. Pak,
biasanya nih, jarang banget loh, yang namanya direktur equity itu langsung terjun mengedukasi kayak gini. Ini jujur aku tuh sangat respect banget. Saya sangat apa ya, salut nih ya dengan Pak Bernard ini yang rajin banget edukasi, rajin banget kesana kemari, dan jiwa givingnya tuh gede banget sampai mau donasi langsung ke rumah sakit, sampai saya bilang, Pak jangan lupa ntar kena corona. Iya. Kasih aja lewat ini kurir atau siapa gitu. Jadi apa sih sebenarnya visi misi dari Pak Bernard sebagai seorang direktur dan juga dari top management dari Sukor Sekuritas jangka panjang tuh apa? Aku lihat kok progresnya, perkembangannya di retail cepet banget gitu. Oke. Jadi Oh, kami dari suruh sisi nanti ya ya. Pak ya, nyanyi Oh, nanti ya. oke. Jawab Jadi dulu kami yang tadi. jawab dulu ya tadi. Uh-uh. Oke. Jadi kami dari direksi dan juga top manajemen Sukor Sekuritas dari shareholder dan lain-lain, kami memiliki visi itu tuh untuk membantu banyak orang, to help people to achieve financial freedom, dan juga membantu banyak orang supaya mereka bisa celebrate their life dan juga keep their wealth. Itu tujuan kami, sehingga tentunya kita fokusnya tidak berfokus pada diri sendiri, berfokus pada perusahaan, tapi kami betul-betul berfokus pada kepentingan nasabah, supaya nasabah betul-betul bisa mendapatkan keuntungan dari pasar modal. Dan tidak hanya itu, para investor pasar modal juga mendapatkan mindset yang tepat dalam berinvestasi. Karena kami merasa bahwa masyarakat Indonesia saat ini masih kurang dalam hal edukasi dan mindset. Padahal dua hal itu merupakan kunci sukses untuk sukses tidak hanya di pasar saham, tapi dalam di kehidupan bermasyarakat, dan bagaimana nasabah-nasabah sekuritas kami bisa memberikan dampak yang luar biasa buat masyarakat luas. Itu yang kami betul-betul Jadi harapkan. rajin banget ya. Teman-teman kalau ngikutin, sorry, go ahead. Dan shareholder kami, Bu Lindrawati Wijaya, betul-betul juga mensupport kami mengenai hal ini. Jadi kami beruntung sekali punya shareholder yang benar-benar mensupport visi misi kami ini, Bu Ellen, seperti itu. Jadi Pak Bernard ini kalau teman-teman lihat Instagramnya Sukor Sekuritas ya, Sukor Sekuritas ini sangat-sangat aktif banget ya. Kolab sana sini, kasih edukasi sana sini. Respect saya dengan Pak Bernard, dengan Ibu Lindrawati, dan juga dengan ini manajemen Sukor Sekuritas yang aktif banget serving retail gitu, bukan cuma institusi aja. Oke, Pak, nanti habis ini ya, ya, live-nya ntar aku share di YouTube channel, tapi besok ya. Oke, habis ini siap-siap Pak Bernard nanti mikir satu lagu mau nyanyi apa setelah saya bahas BBNI. Tadi ada yang minta dibahasin sama BBNI. Pak Bernard sambil mikir nih mau nyanyi apa gitu. Siap-siap ya. Oke, teman-teman, ini pakai aplikasi TradingView. Di Mtrade itu juga ada trading view-nya. Kalau tadi pakai Sukor juga bisa, ada charting tools. Kalau mau pakai ini juga bisa. Di Mtrade kita kasih gratis. Nah, ini monthly chart. Ini monthly chart dari si BBNI. Long term dia naik juga, BRI juga oke ya. Nih, ini benar-benar parah banget turunnya yang jarang banget terjadi seperti ini. Nah, kalau saya baca chart ini gimana? Kalau saya baca ini jatuh dengan volume yang sangat gede sekali, dan candlenya gede, artinya tekanan jual itu besar. Nah, di sini kemarin sempat terjadi pantulan, dan ini ada merah dikit, ini tekanan jual sebenarnya udah mulai mengecil, nggak segede di sini. Cuman memang masih bearish. Jadi saran saya gimana? Ini kan monthly chart ya, nanti kita sambil lihat untuk daily-nya ini kan dia mau ngarah ke bawah nih. Kalau pas dia mau ngarah ke bawah, mau belok ke bawah gini, ini jangan hajar beli dulu, jangan, nanti tunggu kalau misalkan udah mulai keluar hijau satu, contohnya ini. Nah, ini sebenarnya saya sempat beli untuk BRI-nya ya, pas dia posisi kayak gini, pas hari yang sama juga nih. Ketika BNI hijau nih, BRI waktu itu juga ada tanda-tanda hijau, saya beli. Tapi kemudian turun lagi, ya udah nggak apa-apa, cut loss. Nah, untuk tradingnya kayak gitu. Nah, itu tips untuk menghindari risiko. Kemudian hijau lagi saya beli. Ini BNI ya, BRI waktu di hari yang sama itu juga saya beli, terus naik 2 hari, dia naik kenceng banget sampai 36%. Ini saya bukain BRI sekarang. Jadi tipsnya adalah kalau misalkan ada tanda mau jatuh gitu, teman-teman jangan ditangkap, jangan nangkep pisau jatuh, tapi kita nunggu pisau itu udah tergeletak atau ada tanda reversal. Nih, teman-teman nih, ini pisau lagi jatuh. Jadi saya perkecil chartnya. Ini pisau lagi jatuh nih. 1, 2, 3. Oke ya, jatuh. Ini 13 Maret. Nah, ini sempat beli. Kemudian, dia mantul sedikit aja, sempat kena cut loss, kemudian jual.
pisau jatuh lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya paling seneng antara saham naik, ya kalau naik sekalian, atau kalau turun kayak gini, ini pantulannya bagus banget. Nah ini kita beli di sini. Kenapa beli di sini? Karena sebenarnya ketika intraday trading waktu itu ini udah mulai hijau nih. Sesimpel itu, kita beli, terus kemudian ternyata sorenya ditutup merah, belum kena stop loss kita tahan. Di M-Trade itu kami tahan, terus kemudian naik libur nyepi sehari, naik 2 hari, 36% kita jualan. Ini adalah the best moment, the best trading kita tahun ini. Ya, jadi benar-benar bisa nangkep di bottom dan jualan di atas di sini. Kapan terjadi seperti ini lagi untuk tradingnya? Kita nunggu waktunya. Nah, setelah momen ini memasuki bulan April, ini gantian saham second liner-nya yang gerak. Pertama memang blue chip dulu, habis itu second liner yang diakumulasi oleh big money. Nah, oleh karena itu ini big caps-nya udah mulai agak slowing down gitu. Kita mulai di April kemarin itu banyak trading second liner. Di Maret ini big cap diakumulasi, April second liner diakumulasi, Mei apa udah cukup, akumulasinya udah cukup sehingga nggak ada lagi yang diakumulasi dan sentimen negatif juga udah mulai ini lagi ya. Jadi mulai slowing down lagi. Jadi di sini ceritanya tuh big money udah ngumpulin saham ini, udah dapat saham ini di angka murah, valuasi murah, udah enough buat mereka di angka sekitaran ini. Dan mereka nunggu di bawah lagi. Maka dari itu kita juga harus bijak. Kita ikutin strategi big money, bagaimana mereka masuknya tuh nyicil bertahap. Jadi kita juga jangan asal-asalan, asal hajar gitu. Jadi big money masuk dikit, kita masuk dikit. Big money masuk banyak, kita masuk banyak. Taunya gimana? Nanti ngikutin live saya terus aja lah. Oke, jadi konsepnya kita follow the big money ya Bu Ellen ya. Kita jangan tangkap pisau jadi itu follow the big money. Oke. Benar. Jadi kalau di M-Trade kita kasih tahu real time gitu ya. Oke, Pak Bernard nyanyi, Pak Bernard. Gak mau tanya dulu nih. Nyanyi dulu ya. Apa? Nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Ya. Apa nih lagunya buat nih? Satu bait aja kali ya teman-teman ya. Karena ini teman-teman kita lagi puasa nih. Saya mau nyanyi lagu Ramadan. Namanya adalah Aisyah. Oke. Saya nonton ya Pak ya. Apa? Di record. Oke. 1, 2, 3. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Tepuk tangan dulu. Tuh baper tuh. Audiensnya baper tuh. Itu namanya nyanyian cuan ya, Pak Bernard nih keren gitu. Cuannya gara-gara Bu Ellen juga, karena dikasih rekomendasi dari M-Trade. Thank you banget Bu Ellen buat rekomendasinya. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan lagi nggak Pak? Nah, ada pertanyaan lagi nih. Beberapa saat yang lalu, kita juga dapat rekomendasi dari Bu Ellen, saham Astra. Waktu itu sempat ada reversal di sekitar 3670, dan kita puji Tuhan dapat cuan juga dari Bu Ellen di sekitar angka 3.900, kurang lebih 7-8%. Nah, sekarang Astra juga udah mulai koreksi lumayan cukup dalam Bu Ellen. Udah di sekitar angka 3560 di penutupan. Kira-kira Astra ini kita udah good time to buy lagi belum Bu Ellen? Oke, ASI ya, aku bukain ya. Aku bukain ASI, semoga dia cepet loadingnya internet saya. Oke, Astra ini mau turun lagi. Ya, masih jadi kemarin lagi. Kita trading kita cepat banget, beli jual tuh kayak sehari 2 hari aja kita jual, 2 hari jarang banget kita nge-hold saham 2 hari. Ini kalau kita lihat Astra ini memang satu-satunya blue chip yang dia belum terlalu banyak naik gitu ya. Dan ini masih bisa turun lagi sih kalau kita lihat gitu. Okay. Kalau saya ngomong bisa turun lagi tuh ini analisis untuk midterm ya, artinya untuk jangka menengahnya gitu. Udah cukup murah belum Astra? Astra ini juga udah sangat murah sekali, tapi kalau
buat long term investing, entah kenapa saya nggak memilih dia. Bagus nggak fundamentalnya? Oh bagus banget, Astra ini super good banget. Kenapa saya nggak pilih? Karena dia terlalu diversified. Ya ini bicara tentang selera aja ya. Kalau Anda mau pilih dia tuh nggak salah juga kok. Bicara tentang selera, kalau Astra ini dia punya anak perusahaan itu banyak di dalam perusahaannya. Ada yang di bidang otomotif, ada yang di bidang agriculture, ada yang di bidang batu bara, alat berat gitu ya, ALI, UNTR. Nah, dua ini, ALI dan UNTR ini seringkali menjadi pemberat dalam tanda kutip. Kenapa? Bakar dan juga alat berat, batu bara itu berkurang. Sehingga ya ini yang bikin si ASII ini jadi slowing down banget gitu. Kalau misalkan pertambangan slowing down, dia juga jadi ikut slowing down gitu. Apalagi di masa pandemi ini dia juga akan terdampak negatif. Cuman so far fundamental dia very very strong. Tapi kalau ditanya tentang harga saham, trennya selama 5 tahun terakhir ini, bahkan 8 tahun ya, itu nggak kemana-mana. Betul. Gitu. Nah, kembali lagi ke strategi trading Bu Ellen dan M-Trade nih Bu. Saya tertarik banget, kan saya kan juga pengguna M-Trade atau dulu namanya Premium Access nih Bu Ellen. Pada zaman dulu waktu kita strateginya paling banyak super trader yang cuan, yaitu hotnya agak jangka panjang. Nah sekarang kita tuh hotnya cepet banget, 1-2 hari, 3 hari lepas, 1-2 hari, 3 hari lepas. Nah dari timnya Bu Ellen sendiri bagaimana adaptasinya Bu? Kok keren banget dari tadinya jangka panjang bisa benar-benar bantuin kita untuk pantau cara intraday. Jadi waktu itu sebenarnya kita super trader, kita keluar terakhir tuh tanggal 28 Februari, kita out dan 100% cash. Habis itu turun. Tanggal 13 Maret itu kita pernah cut loss 2 kali, terus tanggal 23 Maret itu saya melihat bahwa kalau trading ini volatility-nya tinggi. Jadi pengalaman ya, beberapa kali 2018, 2015, 2012, 2008 ya. Jadi 4 kali ini saya melihat kalau jatuh kenceng, naik pasti kenceng, tapi cuma bentar doang. Jadi mau nggak mau naik langsung jual, naik langsung jual. Prinsipnya adalah kalau saya boleh garis bawahi, tebelin, bold, underline, italic, artinya apa? Kita nggak boleh fanatik terhadap satu strategi. Jadi kalau saya selama itu mengajarkan strategi super trader terus, itu memang karena kondisi market normal dan cocok digunakan. Strategi super trader itu adalah strategi beli, breakout, dan follow the trend until its end, sampai trennya berbalik. Betul. Namun kondisi market lagi jatuh, volatilitas akan jadi naik turun kencang banget, itu lebih cocok untuk swing trading. Jadi saya sendiri nggak mau fanatik gitu. Cuman kalau ditanya mana yang lebih nyaman, tentu saja strategi super trader ini lebih nyaman. Kenapa? Karena saya nggak harus yang trading kayak beli hari ini jual besok dan mantengin pagi sore itu saya harus ngamatin terus, meskipun udah ada 5 orang coach kita, tim kita, dan juga dibantu robot juga, robot sistem trading kita. Jadi kuantitatif trading itu masih plus 5 coach dan juga saya. Wah itu kayak biasanya saya udah santai banget gitu, paling tinggal ngecekin member ada pertanyaan apa segala macam, tapi kali ini tuh benar-benar harus mantengin banget gitu ya. Jadi kayak keluar dari zona nyaman. But surprisingly bulan Maret kemarin itu dapat profit itu gede banget, 36% di saham BRI. Nah bahkan kita punya winning loss ratio di bulan Maret kemarin itu sampai winning loss ratio-nya kalau nggak salah sampai 10 kali gitu. April itu 5 kali, dan untuk Mei ini jujur kata winning loss ratio-nya rendah banget, 1,5, masih 1,5. Nah ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Kalau winning loss ratio 1 itu artinya impas. Nah ketika winning loss ratio-nya udah mulai mengecil kayak gini, ini menunjukkan bahwa sebenarnya resiko market itu udah mulai meningkat. Ya, resiko market meningkat. Jadi kita sering beberapa kali kena cut loss. Oleh karena itu strategi kita adalah oke, sekarang kita mulai tadi saya ngobrol bareng tim, kita mulai konservatif lagi, very konservatif lagi, seperti awal Maret kemarin. 3 pekan pertama awal Maret itu sangat konservatif, nggak trading sama sekali. Nah ini mungkin ke depan-depan kita akan lebih konservatif dalam memilih saham, itu nggak, frekuensinya dikurangin. Istilahnya frekuensi dikurangin. Kenapa? Karena kita melihat gelombang kedua kejatuhan ini akan di depan mata. Itu peluang. Jangan sampai takut gimana gitu. Oke. Nah, dari situ
Thank you banget nih. Ternyata pengalaman tuh nggak bohong ya Bu Ellen, 4 kali menghadapi Benar. market yang sangat volatile, Bu Ellen bisa menjadi seorang yang memandu kita lah di saat market begini. Bu, nanti mungkin sekali waktu hari Sabtu diajarin strategi swing trading sedikit aja mungkin. Oke, Jadi oke. gimana Besok saya strateginya Bu? ajarin ya di Boleh seminar Bu. online hari Sabtu. Sebenarnya seminar online nanti hari Sabtu ini aku mau ngajarin tentang cara menghitung harga wajar saham dan juga bagaimana mengendalikan psikologi trading seorang trader. Nah, swing trading ini sebenarnya dulu udah pernah aku bahas di SODV di bulan Maret atau April gitu. Nah, ini besok saya ajarin lagi, saya ulas lagi tentang swing tradingnya. Saya akan ulas lebih dalam di seminar hari Sabtu. Udah full teman-teman. Jadi yang mau daftar di ellendesme.com/sukor.id, sekalian buka account di Sukor. Itu nanti Anda akan masuk ke tanggal 22. 22 itu hari apa ya? Hari Jumat ya Pak ya? Hari Jumat habis sebelum Lebaran itu ya kayaknya ya. 22 hari Jumat sebelum Lebaran. Harusnya hari Sabtu, cuman hari Sabtu tuh H-1 Lebaran, kita liburin kantor kita gitu. Jadi ya hari Jumat aja, hari Jumat tanggal 22 gitu. Ada yang nanya cara ngelihat big money gimana, ntar kita sharing juga gitu deh. Nah, terus Pak, aku mau nanya nih Pak. Aku mau nanya, saya kan juga sempat mengenal sosok seorang Ibu Lindrawati Wijoyo ya, dan kemudian saya sempat mampir nih, tadi saya mampir di blog Sukor Sekuritas, jadi biasa sebelum saya nge-live, saya suka mampir-mampir di cari informasi dulu nih gitu ya. Wow. Yang menarik nih satu, saya nemu tulisan Ibu Lindrawati Wijoyo yang merupakan Presiden Komisaris, benar nggak sih? Betul banget. Presiden Komisaris Jumat Sukor tanggal Sekuritas. 9 ya, benar kan? Jumat tanggal 22 jam 9, benar. Nah, balik lagi. Ibu Lindrawati Wijoyo ini Presiden Komisaris. Terus saya udah lihat nama Pak Udi Warsono itu juga kayaknya komisaris deh. Itu Betul. semuanya nulis di blog. Padahal yang namanya yang udah top manajemen banget tuh biasanya jarang deh mau kayak gitu. Bisa nggak Pak diceritain tentang isi dari blognya itu apa? Terakhir tuh aku baca dari Bu Lindra, itu keren banget loh. Bu Lindra tuh melewati 3 kali krisis. Kalau aku 2 kali krisis gitu. Jadi Bu Lindra tuh melewati 3 kali krisis. Bisa tolong diceritain isi dari blognya Bu Lindra kemarin apa? Oke, bisa banget. Jadi mungkin penasaran juga ya kenapa komisaris itu mau nulis blog. Karena emang value kita merupakan salah satunya adalah heart servant. Servant heart. Jadi kita menjadi leader yang memiliki heart of servant. Jadi kita memberi contoh. We give example to everyone, setiap karyawan di Sukor supaya memiliki jiwa melayani ke nasabah seperti kita melayani karyawan-karyawan kita. Nah, kembali lagi ke blognya Bu Lindra. Di blognya Bu Lindra itu, dia bercerita di mana beliau itu mengalami 3 kali krisis dari 98, 2008, dan 2020 ini. Dan krisis-krisis ini berbeda-beda. Orang yang terdampak dari krisis ini berbeda-beda. Di tahun 98, sebagian besar yang terdampak dari krisis adalah konglomerat. Dan sebanyak konglomerat hancur. Dan pada waktu itu sempat dikeluarkan BLBI di tahun 2008. Di tahun 98. Dan Bu Lindra waktu itu di tahun 98 mendapatkan keuntungan yang luar biasa juga dari investasi saham. Karena dia nggak takut di saat orang-orang pada berjatuhan. Waktu itu Bu Lindra juga belum siapa-siapa. Karena tahun 98 lah, Sukor memiliki modal yang awalnya di tahun 89 hanya 50 jutaan, menjadi modalnya telah bermiliar-miliar. Itu semua karena beliau melakukan strategi investasi yang luar biasa tepat di tahun 98. Beliau bukan malah meninggalkan pasar saham, tapi malah semakin banyak injek cash di pasar saham. Dan tentunya seperti dikatakan Bu Ellen, kita harus menunggu good timingnya sebelum kita masuk. Dan kemudian tahun 2008. Tahun 2008 mungkin nggak banyak orang mengalami krisis Bu Ellen. Karena tahun 2008 itu merupakan krisis di sektor finansial. Di Amerika waktu itu Lehman Brothers bangkrut karena adanya mortgage loan. Dan kebangkrutan itu yang terkena dampaknya hanya di sektor keuangan. Sehingga orang-orang biasa kayak kita dan teman-teman semua nggak mengalami dampaknya secara langsung. Tetapi di tahun 2020 ini sangat berbeda. Di mana semua orang mengalaminya. Even pelatih yoga yang disebutkan di blog itu mengalami krisis ini. Karena dia jadi nggak bisa ngajar yoga. Waktu tahun 98 dan 2008, pelatih yoga, pelatih olahraga bisa mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena bisa aktivitas. Tetapi di tahun 2020 ini, kita semua menghadapi krisis, tidak hanya krisis finansial, tetapi ada juga krisis kesehatan. That's why dampaknya lebih signifikan ke hajat hidup banyak orang. Semua masyarakat kena di krisis 2020. Itu yang spesial dari krisis 2020 ini.
Nah, apa yang disampaikan Bu Linda di blog tersebut? Yang disampaikan begini, di perhentian 98 nggak banyak orang yang ikut. Yang sukses hanya segelintir orang. Seperti Bu Lindra, ada Bapak LKH waktu itu juga sukses dari 98. 2008 juga hanya segelintir orang yang sukses. Salah satunya Ibu Ellen May yang sukses dari krisis 2008. Beliau bisa membalikan modalnya, bahkan keuntungannya berpuluh-puluh kali lipat dan menjadi stock trainer yang sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang, bahkan menginspirasi saya nih, karena saya ini didikan Ibu Ellen juga. Dan di 2020 ini kita harapkan teman-teman yang join live Instagram bersama dengan Ellen May dan Sekuritas ambil bagian supaya kita dapat cuan dari krisis 2020 ini. Karena cuan itu kesempatannya bukan cuma buat segelintir orang, tapi kesempatannya buat kita semua, buat yang mau dan mau take opportunity ini, dan tentunya mau belajar juga. Blognya apa nih? Aku kasih tahu scorestress.com/blog/details halte bus ketiga. Ini tulisan berharga, aku bilang tulisan mahal sih. Ketika aku baca ini, saya komen langsung, Bu Lindra, wah ini tulisan mahal. Kok bisa tulisan pengalaman krisis 3 kali? Terus beliau berkelakar bilang, itu artinya aku udah tua, Ellen. Oke. Pengalamannya itu pengalaman luar biasa. Aku bilang ini tulisan mahal. Jadi teman-teman mampirlah baca. Kalau tadi nggak sempat liatin, aduh ini URL-nya apa panjang, masuk aja ke ellendesne.com/scoreid, besok di forward ya Pak ya. Siap. Dan tentunya Bu Ellen juga menginspirasi kita lah. Udah melewati krisis 2008 dan bisa jadi sukses. Dan teman-teman yang di sini jangan ketinggalan, jangan ketinggalan jadi Bu Lindra, jadi Ellen May di masanya. Kita juga mengikuti masa di pemberhentian ketiga ini supaya sukses bareng Bu Lindra dan Bu Ellen juga. Gitu ya Bu Ellen ya. Oke, luar biasa banget. Pak, ini udah jam 7.46, karena ini dibatasin 1 jam sama Instagram. Mungkin kita bahas 1-2 topik lagi, kemudian kita akan kasih pertanyaan buat giveaway ya. Jadi ini pada nanti hadiah semua nih, gitu. Udah dapat hadiah langsung, masih menanti ini. Jadi hadiah langsungnya apa? Teman-teman masuk ke ellendesne.com/scoreid, masuk di situ, nanti dapat hadiah langsung. Anda bisa buka rekening hanya dengan Rp100.000, dapat hadiah kelas calon investor buat teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi saham. Kelas calon investor ini yang ngajar Pak Bernard, saya, dan juga dari IDX Jakarta. Itu hadiah langsung yang pertama. Hadiah langsung yang kedua adalah teman-teman bisa dapat kelas saham, seminar online saham diskon Vaganza yang akan saya bawakan tanggal 16, kebetulan penuh, maafkan. Jadi Pak Bernard akan traktiran lagi tanggal 22 Mei, cepetan masuk sebelum penuh, karena cepet banget penuh. Jadi di situ saya akan bawain tentang gimana cara menilai harga wajar saham, kemudian swing trading, dan juga tadi ada yang nitip gimana sih caranya tahu big money masuk, itu saya bahas juga gitu. Jadi hal-hal praktikal kayak gini. Sebenarnya seminar online ini untuk intermediate advance, tapi teman-teman yang masih pemula baru mau mulai ikut aja nggak apa-apa gitu. Dan cepet ya daftarnya ya, ini cepet banget penuh. Memang seminar ini sebenarnya berbayar, uang hasil dari seminar ini akan digunakan untuk donasi, tapi banyak banget juga yang dapat gratisan. Kenapa? Karena setiap hari saya nge-live selalu ada yang traktiran, kayak Pak Bernard hari ini neraktir gitu. Dan tentunya uang ini kita pakai untuk bagi APD juga Bu Ellen ya, di daerah Solo dan sekitarnya. Oke. Nah, yang berikutnya, traktiran yang berikutnya dari Pak Bernard nih ya, ini ada tulisan mahal dari Ibu Lindrawati Wijoyo. Teman-teman nanti yang masuk ke ellendesme.com/scoreid besok dikasih broadcastnya ya Pak ya, dikasih detailnya. Nah, rekomen saham besok apa? Nah, betul. Pertanyaan aku juga nih Bu Ellen. Bu Ellen nih, kan ini kan udah menuju akhir minggu depan dan mau lebaran nih Bu Ellen. Nah, perkiraan market Pak. Ya? Ya, ini kalau rekomen saham buat besok kita bahas paling akhir ya Pak ya. Yes. Kita market update aja. Kira-kira sebelum lebaran ini marketnya akan bagaimana? Setelah mengalami 3 kali penurunan tajam, kira-kira market besok hari dan minggu depan sebelum lebaran gimana? Karena kita deg-degan nih. Karena mau lebaran kita gimana nih? Kita arahnya ini lebih ke arah turun, apalagi orang mau lebaran ini libur berapa hari. Yang biasanya tuh gini. Contoh ya, waktu nyepi kemarin itu kebetulan US itu naik beberapa hari. Jadi ini nabung naik. Kalau sampai US-nya turun, berarti kita nabung turun juga. Dan sekarang sentimennya lebih banyak turunnya daripada naik. Maka banyak trader, banyak investor tuh keluarin duit buat amanin duit dulu sebelum liburan. Jadi ya itu akan menambah supply gitu. Tapi teman-teman justru jangan takut ya, justru tanya Pak Bernard itu. Aku mulai injek lagi tuh di account saya, di support saya injek lagi tuh. Kenapa? Karena nanti one day
kalau begitu keluar peluang-peluang yang benar-benar murah banget gitu, saya mau masuk tuh saya udah nggak pusing, gak ada duitnya di situ, belum transfer gitu. Oke, ini aku mau rangkum dikit nih Pak. Ada satu hal penting yang saya mau sampaikan, aduh ngeheng lupa tadi apa ya, padahal penting tuh. Apa nih, Miss? Jadi tak lupa. Aduh, Bapak bahas dulu deh satu hal deh. Nanti saya ingat-ingat apa ya tadi? Ada kaitannya sama support juga. Bapak bahas dulu sesuatu. Saya sambil ingat-ingat nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang untuk sampai akhir minggu ini, yang sampai akhir minggu depan masih pegang saham, kita sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, dan teman-teman yang sesuai dikatakan Bu Ellen juga, kalau sektor-sektor defensif seperti BBRI kita masih bisa hold. Dan juga ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman nih? Sambil nunggu Bu Ellen nih. Bu Ellen ini sebenarnya kenapa kita ketemu? Mungkin aku mau curhat juga ya ke teman-teman semua ya. Gimana cerita saya bisa ketemu Bu Ellen? Jadi waktu itu saya pertama kali tertarik dengan pasar saham itu baca bukunya Bu Ellen, yang Super Trader Not Gambler. Bukunya itu menginspirasi banget gimana kita melakukan analisis saham secara simpel dan bahasanya bahasa yang bagus banget. Itu buku pertama Bu Ellen yang saya baca, dan buku itu saya benar-benar menginspirasi dan jadi pengen ketemu Bu Ellen. Nah, waktu seminar saya kejar-kejar Bu Ellen ya berkali-kali, akhirnya kita ketemu deh. Dan akhirnya kita bisa collab bareng. Itu cerita belakang layar ketemu Bu Ellen. Beruntung banget nih kenal sama Bu Ellen. Very humble Pak Berat ini. Oke. Tadi aku beneran lupa, aku mau ngomong apa, sesuatu hal yang penting beneran lupa. Cuman aku mau ingetin aja teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya, banyak banget yang nanya, selalu pertanyaannya sama. Ke depan ini marketnya gimana? Ke depan ini marketnya gimana? Ya, jadi ke depan marketnya masih akan turun. Sesimpel itu saya jawabnya gitu ya. Mungkin banyak yang berharap jawaban saya naik gitu. Tapi buat teman-teman yang masih punya cash, masih punya duit banyak, itu justru malah mereka senang turun. Kenapa? Ya masih punya amunisi. Intinya adalah ketika kita memasuki periode krisis begini, baik untuk investor saham maupun pebisnis, yang paling penting adalah punya cash. Itu aja. Paling penting punya cash ya. Jadi tadi sesuatu yang saya mau bagiin buat Anda, aku kelupaan, tapi udah ada di IGTV. Jadi udah ada di feed aku, nanti lihat aja. Pokoknya ada sesuatu yang penting tadi. Saya mau sampaikan. Ya, kita jangan lupa follow Instagramnya Sukor Sekuritas juga ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan update yang terbaru tentang event-event Sukor dan buka rekening Sukor. Cara pakai aplikasi Sukor juga ada di Instagram Sukor. Jadi semuanya lengkap lah di situ. Gitu. Oke, Pak Benar. Yuk kita kasih pertanyaan yuk Pak. Kita kasih hadiah. Saya mau kasih hadiah 10 online class buat teman-teman semuanya yang bisa menjawab pertanyaan Pak Benar. Pertanyaan simple aja ya. Dari awal sampai akhir tadi. Apa tuh Pak? Oke, pertanyaannya adalah. Pertanyaan aja nggak apa-apa. Saya pilih beberapa pemenang. Oke? Sukor itu singkatan dari apa? Oke. Sukor singkatan dari apa? Yes. Dan didirikan di kota mana? Itu udah dibocorkan tadi. Satu pertanyaan itu. Satu pertanyaan. Jawabannya apa? Ayo. Itu baru satu jawaban. Surabaya ya benar, tapi Surabaya Corporate Sale. Oke, Shelly Angela dapat deh. Shelly Angela saya. DM ya, ntar kalau nggak DM lupa. Oke. Sudah Stephen Eka Putra, bukannya kemarin udah menang ya? Kalau udah menang ada giveaway hunter nih kayaknya nih. Iya nih. Win underscore RB, oh Yosef apa sih? Yosefa Ben dan Win underscore Erwin. Aku bacain 4 pemenang: Shelly Angela, Stephen Eka Putra, Yosefa Ben, Win underscore Erwin. Pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan kedua adalah cara buka rekening di Sukor Sekuritas, buka di link yang mana? Ayo. Duh, susah itu. Udah aku sebutin di atas, sudah aku ketik. Kalau ada orang yang rajin pasti bisa. Saya pengen trial kelasmu, Miss. Itu masuk ke URL itu aja, ntar dapat gratis, dapat kelas saya 2 macam, KCI dan SODV. Oke, URL-nya Sukor untuk buka rekening tadi apa tadi? Tadi udah diketik, kalau ngikutin bisa tuh. Udah saya ketik loh di atas. Cuman e-form doang, yang lengkap dong. Salah tuh URL-nya. Bukan itu. Padahal gampang banget. Ya wis, Rahmania 07 dapat e-form Sukor. Itu Rahmania Mocumoo.
Rahmania siapa tadi lah Rahmania 07 Mocu Mocu kenapa sih bikin ID susah banget, saya nulisnya susah nih. Iya. Apa lagi tadi? Yuni Prabandari. Yuni Prabandari. Siapa ini? Aduh susah banget lihat ya. Saya butuh asisten. Andre Brahma Alvari. Oke, panjang banget. Andre Brahma Alvari. Oke, satu pertanyaan terakhir dari aku ya. Iya. Pak Bernard ulang tahunnya tanggal berapa? Aduh, mateng. Pada nggak bisa. Ulang tahunnya Oke. deket-deket Bu Ellen. Kalau Bu Ellen pasti tahu dong ulang tahunnya. Tahu dong. Oke, saya mau nanya nih. Siapa nama komisaris Presiden Komisaris Sukor yang Nah, nulis artikel tadi? udah Siapa disebutin tuh? berkali-kali. Tadi saya nyebutin nama beliau juga. Iya. Heeh. Siapa tuh? 35 Februari. Siapa? Ngaco nih. Langsung ditulis semua tanggal dan salah semua ulang tahun itu. Oke, Jane Hoki. Bisa. Itu benar. Yang benar dong, nama lengkap dong, masa Lindra gitu aja. Yang lengkap ini Chandra Stefanie. Melvin underscore Koba. Yang nggak dapat jangan komplain ya. Ini selihatnya saya, sedapatnya ini mata ini memandang. Siapa lagi nih? Johannes Susilo, siapa pula itu? Johannes Susilo, komisarisnya Sukor. Komisarisnya Sukor. Oh gitu ya? Halo Pak Jo. Pak Johannes. Oh iya, lupa ada Pak Johannes. Kan Pak Johannes. Pratiwi underscore Indah. Pratiwi underscore Indah 94. Banyak banget pemenangnya, ada 12, padahal saya janjiin 10. Ya udahlah, dapat semua. Oke banget. Terima kasih Bu Ellen, terima kasih Sukor Sekuritas. Dan utang saya Bu Ellen, utang saya. Nanti Bu Lindra mudah-mudahan mau IG live sama Bu Ellen ya. Amin. Semoga ya. Waktu ulang tahun Bu Ellen ya. Nanti saya bilang Bu Lindra. Belum. Jangan dulu. Oke, aku bayain dulu buat pemenangnya. Tadi ada Sally Angela, Stephen Eka Putra, Yosefa Ben, Win underscore Erwin, Rahmania 07, Mocu Mo'o, Yani Prabandari. Banyak banget yang menang hari ini. Andre, Brahma Alvari, karena saya kelebihan menghitung, Jen Hoki, Melvin underscore Koba, Chandra Stefani Pratiwi underscore Indah 94 nih ya. Harusnya 10 tapi saya kelebihan baca jadi 12 ya udah dapat semua. Oke, Anda kan dapat tiga kelas online saya, online kelas Getting Rich from Stock Market, itu belajar tentang investasi. Jadi cocok banget buat kondisi saat ini, dan nanti sebagian juga dapat yang money management, manajemen resiko saham, itu penting banget untuk yang baru mau mulai juga, dan yang untuk intermediate. Nah ini intermediate. Dan yang terakhir ada kelas tentang trading for living, 3 ya, trading for living. Jadi semuanya penting lah gitu. Kalau belum dapat yang lainnya ya rajin-rajin aja ngikut Instagram Live atau beli aja gitu. Oke, thank you semuanya. Pak Bernard, ada closing statement Pak Bernard, ada pesan apa nih buat semua follower kita berdua? Pesan terakhirnya begini aja. Jadi di saat krisis 2020 ini, lekaslah kita menjadi peserta di dalamnya. Kita harus ikut gerbongnya bareng-bareng. Kita memberikan edukasi, dan juga Sukor Sekuritas yang tentunya akan memberikan edukasi, akan memberikan aplikasi online trading yang stabil, sehingga teman-teman bisa trading dengan nyaman dan mendapatkan rekomendasi yang maknyos. Dan tentunya maknyus. Dan tentunya jangan lupa kayak kata Miss Ellen, ada 3M. Teman-teman harus siapkan semua di saat krisis ini, yaitu mindset, metode, dan manajemen harus disiapkan semuanya. Seperti itu Bu Ellen. Aku keinget nih Pak, satu hal yang terpenting tadi apa, tahu-tahu keinget gitu aja gitu. Keinget banget tadi. Oke, jadi gini teman-teman, untuk investasi jangka panjang, ya mungkin ini kesannya sepele tapi buat saya sangat penting sekali. Investasi jangka panjang, saya fokus strictly memilih saham-saham yang berfundamental super bagus dan sangat kuat sekali. Mungkin teman-teman kayak ngedengerin saham-saham yang saya sebut kayak BCA, BRI, Unilever, Indofood,
Gudang Garam, HMST, kayak mikirnya kok itu-itu aja sih. Tapi sebenarnya kalau buat long term investing, saya strictly pada perusahaan yang memang fundamentally very very strong, yang dibilang dengan blue chip, jadi konservatif ya. Saya kalau untuk long term investing sangat konservatif, dan perusahaan ini saya nggak mau beli kalau kondisi market normal, nggak mau. Tanya Pak Bernard itu, emang pernah Betul. saya super trading beli saham blue chip? Jarang. Paling Jarang. BCA itu pun juga jarang banget. Nah, kalau perusahaan seperti ini, saya maunya buat long term investing, bukan buat super trader, tapi momennya ketika benar-benar crash, benar-benar terdiskon, dan ini saya udah tunggu sejak 2009, karena ngerasain 2008 waktu itu untung lumayan, saya udah nunggu sekitar 11 tahun. Jadi teman-teman penting banget, pas banget di closing statement, ya, ini adalah peluang. Dan kalau ditanya kenapa nggak investasi pada saham-saham second liner, ada beberapa perusahaan second liner, saya bacain aja lah semuanya. Ini sebenarnya di seminar online saya bahas lebih detail lagi. Ada Cleo, ada Sido, ada Mior, ada Hoki. Itu saya suka untuk second linernya, semuanya sektor consumer good ya, untuk second liner saham-saham itu. Namun porsinya nggak gede. Kalau buat long term investing, ya porsinya nggak gede. Lebih gede pada saham-saham blue chip itu tadi. Sedangkan pada kondisi market normal, saya justru malah memilih strategi super trader yang mostly sahamnya second liner, yang mungkin teman-teman bilang fundamentalnya jelek kok dibeli gitu. Kenapa? Karena saya trading. Anyway, lengkapnya alasannya kenapa saya pilih second liner ketika market normal, dan saya pilih blue chip ketika market hancur, itu semuanya Anda bisa belajar di seminar online diskon Pagansa hari Sabtu nanti. Yang nggak kebagian seat bisa gabung di tanggal 22. Caranya gampang banget, di ellendesme.com/sukor-id ya. Itu bisa dapat gratis, dan teman-teman bisa buka account dengan cara sangat mudah sekali dengan Sukor Sekuritas. Thank you Pak Bernard, waktunya malam hari ini. Thank you, Tahu-tahu thank you, keinget. thank you. Terima kasih udah 15.000 follower untuk Sukor Sekuritas karena pengunjung